Bang Victor ini sangat santun. Dia tetap santun meskipun dia pemimpin tertinggi kita ya Pak. Oh iya, sangat santun. Sangat santun. Kadang sama office boy saya pernah dengar dia panggil, "Hey bro," gitu. Mungkin tidak hafal namanya. "Hey bro, buat ini saya kopi." Nah, itu kan enak gitu loh. Yang dengar juga enak. Yang dengar walaupun dia posisinya adalah sebagai seorang pekerja membantu ngurusin kantor, dipanggil begitu kan dia senang, bangga. Disuruh ngapain juga itu lari-lari itu kalau dipanggil begitu. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita mau mengenang Victor S. Sirait, founder sekaligus CEO Tagar.id yang telah berpulang pada Kamis dini hari 18 Februari 2021 akibat serangan jantung di usia 47 tahun. Kepergiannya yang secara tiba-tiba sangat mengejutkan semua orang, keluarganya, teman-temannya, keluarga besar Tagar, termasuk Bapak Charlie M. Sianipar, co-founder Tagar. Bagaimana kisah Pak Charlie dalam membesarkan Tagar bersama Victor Sirait? Langsung saja kita dengarkan bersama. Halo Pak Charlie, apa kabar Pak? Kabar baik, Kori. Kalian sehat? Sehat Pak. Good. Pak Charlie, boleh diceritakan Pak bagaimana awal mula perkenalan Anda dengan Victor Sirait hingga akhirnya sama-sama membangun Tagar Pak? Iya, saya kenal Pak Victor gegara Tagar. Ya, saya diajak teman baik saya, Bang Petra, Pemret. Pada saat itu dia sedang di Siantar nelpon, ada rencana mau membangun sebuah media online dengan nasional, tingkat nasional, bukan di daerah ya. Terus beberapa kali kami komunikasi hingga Bang Petra ke Jakarta. Kami ketemu di Mall Ambassador, ngobrol banyak. Terus direncanakan akan ketemu dengan Bang Victor. Dia bercerita tentang Bang Victor. Saya bilang memang harus ketemu supaya kita memiliki gagasan konsep ini disamakan dulu, pandangannya disamakan dulu. Ya, dari sana kami intens komunikasi, beberapa kali ketemu, terus sampai pemilihan nama. Kenapa Tagar? Ya, Bang Victor pada saat itu milih ada kosakata jurnal. Jurnal apa gitu? Saya bilang kepanjangan. Buat nama itu harus pendek, easy to spell, easy to remember. Contoh, nama-nama besar yang easy to spell, easy to remember, banyak. Honda, ya, produk-produk Indonesia, media di Indonesia juga banyak yang besar-besar, pendek, kosakatanya pendek, hanya perlu 2 suku kata, Honda, gampang diingat, kurang lebih seperti itu. Saya ajukan Tagar, awalnya masih diskusi kenapa itu. Saya ditanya, saya terangkan apa. Pada saat itu kosakata Tagar lagi tren. Tagar itu sebenarnya kan hashtag. Hashtag itu keyword. Saya cek di internet, domain name masih ada. Saya ajukan, kita beli ini aja. Sesudah dibeli, mereka juga masih, Bang Victor juga masih tetap berpikir satu saat saya akan punya yang adanya berbau jurnal. Tapi kita jalan terus. Itu awalnya dengan Bang Victor ketemu, ngobrol banyak, dia cerita mau membangun itu, konsepnya seperti apa. Saya tertarik, saya ikut. Gitu, Kori. Kalau Pak Charlie melihat secara pribadi bagaimana kepemimpinan Pak Victor dalam membangun Tagar, Pak? Visioner. Gara-gara itu saya tertarik. Artinya saya lihat ini bukan media yang mau dibangun hanya sebentar. Jadi visioner. Dia mau ini sebuah media yang besar, tingkat nasional, berperan di Indonesia, melengkapi media-media mainstream yang sudah ada. Jadi bukan mau hit and run atau mau buat untuk kepentingan sesaat saja. Itu membuat saya tertarik, karena visi itu saya tertarik.
Jadi kalau Cory tanya tadi tentang Bang Victor, dia seorang yang visioner. Tapi kalau kebiasaannya dalam memimpin rapat di Tagar yang Anda hadiri, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Kalau saya pribadi melihat dia seperti orang yang serius tapi santai. Iya, betul, serius tapi santai. Dia seorang yang sangat logik ya, sesuai dengan latar belakang pendidikannya, harus masuk di akal. Ya, jadi di rapat-rapat juga begitu. Yang dia selalu tekankan, saya ingat sampai sekarang, harus ada progres. Apapun itu harus ada progres. Jadi bukan bekerja, oh sudah bekerja. Tapi progresnya apa? Oh, sama Bang Victor itu penting. Sekecil apapun, tapi ada progres. Ya, di rapat juga itu sering disampaikan. Terus konsep-konsep seperti itu, proses juga dia perlu ya. Prosesnya seperti apa? Di rapat itu suka ditanyakan. Atau kalaupun memberi pendapat, tidak jauh dari situ. Proses, terus progresnya sudah sampai di mana. Evaluasi ya, progres. Evaluasi paling sering saya dengar dituturkan oleh Bang Victor. Direncanakan, evaluasi, rencanakan, evaluasi. Kurang lebih seperti itu. Jadi Pak Victor memang bukan tipe pemimpin yang hanya meminta laporan ya Pak ya, tapi dia terjun langsung ya Pak? Oh iya, di rapat pagi juga datang, ya di rapat pagi datang, habis rapat juga kita ngobrol sambil minum kopi, lebih informal, ya tetap aja seperti itu. Apakah ada momen-momen berkesan Pak Anda dengan Pak Victor? Ada. Pertama kali saya kenal Bang Victor, saya lihat orangnya dandy ya, rapi. Malah saya tanya tentang baju pada saat itu. Bang, yang pilih baju abang siapa? Saya tanya, ya kan? Dia ketawa, ya saya pilih sendiri katanya. Artinya secara personal ya, Bang Victor itu ya seperti itu tadi, rapi ya. Terus tidak urakan ya. Sikap seperti itu dalam bekerja itu mencerminkan dia juga dalam bekerja, tidak urakan, rapi. Pak Charlie, bagaimana Anda menerjemahkan visi Victor Sirait Pak dalam menjaga tagar.id Pak? Visinya panjang ke depan ya, sangat optimal, apapun akan dia lakukan ya, termasuk setahun belakangan ini ya, kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak baik. Awalnya kita karyawan sudah sekian banyak, tapi selalu berupaya tagar ini harus bisa eksis. Kalaupun misalnya tersendat-sendat, karena keadaan sekarang itu di luar kontrol kita. Tapi kalau ke depannya niat itu mempertahankan tagar ini tetap tangguh, tetap kuat. Gitu. Bagaimana caranya? Ya proses itu berjalan hingga hari ini sampai kita tinggal pergi kemarin. Ya, Anda sendiri melihat figur Victor Sirait secara utuh seperti apa sih Pak? Figur tuh sosok ya, satu tangguh, ya. Hal lain santun. Bang Victor ini sangat santun terhadap kami teman-temannya, santun. Dia kadang manggil saya abang, kadang manggil lae, ya. Panggilan itu tidak pernah lepas, ya. Begitu juga kalau saya dengar Bang Victor manggil teman-teman yang lain ya, ke Pemret misalnya, Bang Victor selalu manggil abang, bang. Walaupun misalnya nanti pada saat diskusi atau ngobrol itu sudah lebih rileks, ada tambahan kosakata lain, kau misalnya, bangnya nggak ketinggalan, kau bang nggak begitu, bukan begitu bang, gitu, ya. Itu udah informal, tapi abangnya itu tidak pernah lepas. Begitu juga saya
lihat ke karyawan ya. Dia panggil bapak, ibu, ya sangat santun, terus tangguh, bulat gigih ya, sesuai dengan aktivitas dia di luar. Kita tahu dia banyak beraktivitas di luar, kerjaan mereka juga terlihat sukses, ya itu kan karena pemimpinnya, karena figur, karena sosok Victor Sirait-nya. Dicerminkanlah itu dari output, dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan. Dia tetap santun meskipun dia pemimpin tertinggi kita ya Pak? Oh iya, sangat santun, sangat santun. Kadang sama office boy saya pernah dengar dia panggil, "Hey bro," gitu. Office boy loh, ya kan? Mungkin tidak hafal namanya. "Hey bro, buatin saya kopi," gitu. Itu kan enak gitu loh. Yang dengar juga enak. Yang dengar walaupun dia posisinya adalah sebagai seorang pekerja, membantu ngurusin kantor, dipanggil begitu kan dia senang, bangga. Disuruh ngapain juga itu lari-lari itu kalau dipanggil begitu. Ya. Iya, aduh luar biasa memang Pak Victor ini. Pertanyaan terakhir Pak Charlie, nilai-nilai apa nih dalam diri Victor Sirait yang layak kita teladani Pak? Banyak, selain tadi yang sudah saya sebut di atas ya, gigih, tangguh, proses, progres, visioner, bukan hit and run. Ada satu hal yang melekat pada diri dia, peduli. Dia sangat peduli, ya, ke teman-temannya, ke timnya, kepada orang lain. Itu suatu nilai yang patut diteladani dari seorang Victor Sirait. Peduli ya, luar biasa. Luar biasa ya. Kita benar-benar kehilangan Victor Sirait. Banget. Baik banget. Pak Charlie, terima kasih banget Pak untuk waktunya Pak. Sehat selalu Pak Charlie. Terima kasih Kori. Kalian juga sehat ya, Tagar maju terus ya. Amin. Oke, yuk. Baik, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Bapak Charlie M. Sianipar, co-founder Tagar. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.